Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Baik, terima kasih atas semangatnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar Tuhan Yang Maha Esa memberikan keridhaan dan hal yang terbaik nanti yang kita dapatkan. Silahkan Suci ketua kelasnya memimpin jalannya doa. Silahkan. Marilah teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Suci telah memimpin doanya. Semoga berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, dalam kurikulum 13 salah satunya dalam pembelajarannya kita sering ataupun boleh sesekali menyanyikan lagu wajib guna apa? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada negara kita dan mencintainya. Kita akan menyanyikan lagu wajib ya, lagu Garuda Pancasila. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua atau nihil? Nihil. Berarti kalian masuk semuanya. Baik, kalian rajin berarti ya. Terima kasih kalau ucapkan. Baik anak-anak, kita belajar sekarang ini dalam masa pandemi virus corona COVID-19. Jadi saya ingatkan kembali untuk jaga kesehatan badan, sering bawa masker, baik itu bepergian di sekolah, keluar rumah ya, sering rajin mencuci tangan ya, jaga kerumunan dan jaga jarak ya. Tolong perhatikan kesehatan dirinya sendiri. Baik anak-anak, kita akan ke materi nanti, kelangkaan dan kebutuhan. Tetapi sebelum itu Bapak akan mengulang materi yang telah Bapak ajarkan minggu kemarin mengenai interaksi sosial. Saya minta salah satu untuk berani menjawabnya atau menyampaikan mengenai interaksi sosial pertemuan minggu kemarin. Siapa mencoba? Iya, silakan Nadia. Hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Baik, terima kasih jawabannya benar sekali yang disampaikan Nadia mengenai interaksi sosial. Berarti kalian sudah siap menerima pelajaran pagi hari ini. Seperti yang Bapak sampaikan dari awal, kita membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan ya. Perhatikan slide berikut ini ya. Berikut ini ya, perhatikan ya. Jelas gambarnya? Tulisannya jelas? Baik, Bapak akan menyampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran luring dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan kelangkaan dan kebutuhan sebagai permasalahan ekonomi dengan benar. Yang pertama, yang kedua apa? Menganalisis kelangkaan dan kebutuhan sebagai permasalahan ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, mencari solusi kelangkaan dan
kemampuan sebagai permasalahan ekonomi dengan benar. Itu ya yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, langsung ke materi. Perhatikan ya. Kita akan membahas namanya apa? Pengertian kelangkaan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kelangkaan, dan tindakan apa yang dilakukan mengatasi kelangkaan barang dan yang menjadi kelangkaan, dan kemudian kebutuhan manusia. Nah, perhatikan. Ini ada gambar yang hubungannya dengan materi kelangkaan. Perhatikan gambar yang pertama. Siapa yang berani mencoba menganalisis gambar yang ada di depan di slide? Bapak tanda. Ria, silahkan. Gambar kelangkaan minyak di pom bensin dan kelangkaan antrian gas 3 kg. Ya, betul. Yang disampaikan Ria, gambar yang pertama adalah kelangkaan mengenai minyak di pom bensin ya. Baru kosong, baru habis ya. Kemudian yang sebelahnya betul, antrian masyarakat dalam mendapatkan gas 3 kg. Antriannya sangat panjang ya. Baik, terima kasih betul sekali atas analisis yang disampaikan Ria. Nah, kemudian kenapa itu timbul? Maka kita harus tahu dulu apa yang menjadi inti masalah ekonomi. Yang pertama, intinya masalah ekonomi itu apa? Bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Itu yang menjadi pokok masalahnya. Jadi kelangkaan itu apa? Suatu kondisi di mana ya kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita, karena kebutuhan itu sangat banyak ya. Sedangkan alat pemuas tadi jumlahnya sedikit atau terbatas ya. Nah, anak-anak, kelangkaan itu timbul karena beberapa hal. Ada 4 ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya alam. Yang terakhir adalah kebutuhan manusia yang jumlahnya sangat banyak, tidak seimbang dengan alat pemuas. Mari kita uraikan satu persatu. Nah, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam ini timbul karena apa? Karena di alam banyak tersedia benda yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan, tetapi masalahnya tidak semua benda tersebut dapat segera diperbarui, maka jumlahnya pun terbatas. Minyak bumi itu terbatas tidak? Terbatas tidak? Terbatas. Suatu saat akan habis nanti, ya. Itu contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, nah, faktor penyebab kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Misalnya, ya, di tempat kita itu banyak hutan dulunya ya, betul tidak? Karena banyak ditebangi, maka kayunya pun menjadi sedikit, dan maka menimbulkan kelangkaan kayu. Perhatikan ya. Nah, yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Ini kenapa? Karena keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal dan faktor-faktor yang lain. Jadi kita tidak ada ilmunya. Seperti tahu tambang emas di Papua, Freeport ya. Kita punya tambang, tapi kita tidak bisa mengolahnya, sehingga akhirnya diambil luar negeri Amerika. Kita harus berbagi karena dia yang punya teknologi. Nah itu ya, jadi kalian harus pintar nanti ya. 4. Peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah ya, laju pertumbuhan penduduk yang cepat itu akan menimbulkan kebutuhan yang banyak, tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan dalam penyediaan
gambar berikutnya. Siapa berani coba? Ya, Regita, apa yang menjadi masalah gambar yang tepat? Apa? Iya, sekali lagi yang keras biar temennya mendengarkan. Kebutuhan setiap manusia banyak sekali dan kebutuhan setiap manusia berbeda-beda. Oh iya. Bagus ya jawabannya. Benar yang disampaikan ke kita. Ini ada dua. Yang pertama, ini kebutuhan manusia itu setiap orang itu banyak sekali, ya, benar tidak? Ada pengen mobil, ada pengen HP baru, ada pengen sepeda motor, ada pengen banyak sekali ya. Yang pertama, kedua apa? Setiap orang ini, kamu ini pasti kebutuhannya berbeda-beda, sama tidak? Misalnya, contohnya si Suci pengen HP merek Cina. Nah, kemudian si Hilda pengen HP merek Jepang. Nah, itu berbeda-beda, ya, betul tidak? Betul. Nah, baik, lanjut. Nah, jadi kebutuhan itu apa? Keinginan manusia terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk apa? Menjaga kelangsungan hidupnya, ya, itu kebutuhan. Berbicara dengan kebutuhan, nah, itu ada 4 dibedakan. Yang pertama, menurut tingkat kepentingannya ada 3. Lihat, jelas? Yang pertama kebutuhan, yang kedua sekunder, ketiga tersier. Nah, kebutuhan primer atau lebih disebut juga sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau tidak dipenuhi maka akan berakibat fatal. Apa kebutuhan pokok yang pertama manusia? Makan, minum, apalagi tempat tinggal, apalagi makan, tempat tinggal, apalagi pakaian atau sandang. Betul. Kemudian kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer tercukupi. Ini contohnya gambar mana? Motor, mobil, televisi. Itu boleh dibeli, tetapi kebutuhan primer yang didahulukan dulu ya. Ada lagi kebutuhan yang sangat boleh dipenuhi, tetapi primer sekunder harus dipenuhi. Yaitu apa? Kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Apa barang mewah? Itu barang yang setiap manusia, setiap individu tidak bisa memiliki. Contohnya apa? Mobil mewah, harganya 1 M. Itu tidak semuanya bisa membeli, orang-orang tertentu ya. Makanya kebutuhan tersier, kebutuhan lelak, kebutuhan mewah. Nah, yang kedua, kebutuhan menurut waktunya ada 2. Kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Ya. Kebutuhan sekarang itu apa? Kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditunda atau harus dipenuhi saat itu juga. Kalau tidak dipenuhi maka akan terganggu fisiknya atau jiwa. Contohnya apa? Makan di saat kita lapar. Orang lapar suruh menahan, tidak bisa ya. Nah, kamu rasa pengen kencing, harus ditunda atau harus sekarang? Harus sekarang, nggak boleh ditunda ya. Itu bukan sekarang. Kemudian kebutuhan masa depan atau yang akan datang. Misalnya kita manusia itu punya cita-cita pengen punya masa depan yang baik. Maka kalian nanti di saat punya harta yang berlebih, mungkin kalian bisa menabung ya untuk anak cucu kalian. Nah, itu kebutuhan yang akan datang. Atau misalnya asuransi ya. Kemudian, nah, kebutuhan jasmani, kebutuhan akan badan kita. Contohnya apa? Nah, makan, minum, apa lagi? Ini harus dipenuhi. Nah, ini pertama itu makan ini untuk badan kita. Kita bisa berjalan, kita bisa ngomong, kita bisa duduk, kita bisa ngapa-ngapain. Ini karena adanya fisik. Nah, fisik ini harus ada kebutuhannya, namanya kebutuhan jasmani. Kemudian
Yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan yang erat kaitannya dengan rohani yang sifatnya tidak berwujud. Kita butuh ketenangan tidak? Kalian refreshing, berpariwisata kemana? Ke Lampung, ke danau. Ini untuk menenteramkan jiwa. Kemudian apa? Kita berdoa, kita sembahyang, kita sholat bagi yang muslim ya. Nah, itu kebutuhan roh. Kemudian ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Ada individu, ada sosial. Individu itu atau kekurangan itu kebutuhan yang menyangkut setiap diri seseorang, setiap individu. Contohnya, Regita. Kebutuhannya dia pengen, aku kalau sudah lulus SMA pengen melanjutkan kuliah ke keperawatan ya. Itu contohnya Regita. Kemudian lain halnya dengan misalnya siapa? Si Dini, aku pengen jadi seorang guru. Dia bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini berbeda. Ini menyangkut kebutuhan individu. Ya, setiap orang berbeda. Ya. Paham ya? Nah, kemudian kebutuhan sosial atau masyarakat. Ini kebutuhan yang menyangkut orang banyak. Kita itu butuh jalan yang bagus tidak? Butuh jalan raya yang bagus, rumah sakit yang bagus, tempat tinggal, sekolah yang bagus ya untuk muridnya. Itu kebutuhan masyarakat atau kebutuhan orang banyak ya. Nah, sekarang tadi kebutuhan sudah saya jelaskan ada empat kategori ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai alat pemenuhan kebutuhan. Ada 4 juga. Yang pertama, berdasarkan kelangkaannya ada 3. Barang ekonomi, barang bebas, dan barang irit. Barang ekonomi itu apa? Barang yang jumlahnya itu terbatas sehingga memperolehnya perlu pengorbanan, perlu biaya, betul yang disampaikan Suci. Perlu duit. Nah, sekarang Bapak tanya, kalian sekolah ya, pakai seragam. Dulu mendapatkan ini gratis atau membeli? Beli pakai apa? Pakai uang, bukan pakai daun ya. Pakai duit. Artinya apa? Di situ adalah barang ekonomi. Jadi setiap barang yang mendapatkannya perlu pengorbanan itu namanya barang ekonomi. Betul ya? Contohnya yang seperti gambar, mobil, baju, rumah, kafe yang ngasihkan gratis nggak ada. Ya. Kedua, barang bebas. Alat memuaskan kebutuhan yang tersedia itu banyak dan setiap orang memperolehnya dengan gratis. Nah, orang hidup itu bernapas dengan apa? Udara. Kira-kira udara beli enggak kamu? Tidak. Coba bayangkan kalau udara itu beli setiap dirupan itu 100 rupiah. Nah, kalikan umur kalian berapa duitnya. Nah, kita mampu bayar tidak? Tidak mampu. Rumah kalian dekat sungai, mandi tinggal nyebur kan? Gratis tidak? Gratis. Nah, itu artinya barang bebas. Ya. Nah, barang ini barang yang jumlahnya berlebihan sehingga dapat merugikan manusia. Misalnya saya kasih contoh api. Api itu banyak manfaatnya ya, untuk memasak, untuk membakar jagung, untuk membakar singkong, macam-macam ya. Tapi api itu kalau tidak dikelola dengan benar itu bisa membakar rumah. Berlebihan ya, bisa membakar hutan. Berbahaya tidak? Berbahaya ya. Kemudian bermanfaat tapi kalau berlebihan berbahaya. Air laut itu kalau sesuai dengan kadarnya bermanfaat untuk berlayar, untuk mandi. Tetapi ketika terjadi tsunami berbahaya tidak? Bahaya seperti di Aceh tahun 2004. Itu akan menimbulkan tsunami dan menimbulkan bencana kematian ya, berbahaya sekali. Nah, sekarang berdasarkan fungsi hubungannya pemakaian dengan barang, ada barang substitusi dan komplementer. Substitusi itu apa?
bisa digantikan dengan barang lain. Misalnya, ketika hujan, biasanya kamu pakai jas hujan. Ternyata adanya payung, bisa dipakai enggak untuk melindungi? Bisa. Artinya apa? Payung ini seperti gambar ini bisa menggantikan posisi jas hujan di saat hujan. Paham? Oh, terima kasih. Sekarang barang komplementer. Barang yang penggunaannya harus dengan barang lain bersama-sama. Ingat, kalian punya motor? Berjalan dengan apa? Bensin. Bisa nggak berjalan dengan air? Bisa. Ya. Artinya apa? Motor, mobil bisa berjalan harus dengan bensin. Paham? Nah, berdasarkan tujuan penggunaannya, ada barang konsumsi, ada barang produksi. Apa sih Pak itu barang konsumsi? Barang yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa contohnya? Yang kamu pakai itu baju, apalagi jilbab. Ini langsung dipakai di sana karena itu barang konsumsi. Tidak memenuhi proses apa-apa dulu langsung dipakai ya. Kemudian barang produksi. Barang yang memerlukan produksi lebih lanjut untuk dapat digunakan. Bapak tanya, baju ini berasal dari apa? Benang. Sebelumnya kain. Kain jadi apa? Sebelumnya benang. Ketika kain saja bisa nggak kamu pakai seperti ini? Tidak bisa karena kain menjadi barang setengah jadi. Betul. Nah, sekarang berdasarkan proses pembuatannya ada barang mentah, barang setengah jadi dan barang di barang mentah itu barang yang sifatnya masih bahan baku, bahan mentah. Artinya apa? Sagu, terigu ya, terigu ya, terigu ya. Nah, sagu dan terigu. Sagu itu barang mentah, barang mentah ya. Ya, entah ya, betul. Barang setengah jadi. Misalnya terigu menjadi apa? Kue. Nah, kue betul itu barang setengah jadi. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi itu barang yang siap dikonsumsi atau dipakai. Contohnya apa? Motor, seperti gambar motor langsung dipakai. Di engkol aja jalan ya? Masih jalan. Coba kalau mesinnya ada jalan enggak? Bisa. Ya, kemudian ya barang jadi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia ya kebutuhan manusia. Yang pertama, nah, perhatikan ya, jenis kelamin ya, jenis kelamin antara pria dan wanita sama tidak? Tidak. Kenapa berbeda kebutuhannya? Lebih banyak mana? Wanita. Wanita karena lebih banyak pakaiannya ya, macam-macam, atributnya macam-macam ya, beda dengan laki lain. Nah, kemudian tingkat pendidikan, kamu anak SMP dengan anak SMA sama? Banyak mana? Dengan anak SD sama tidak? Banyak mana? Betul. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Kita tinggal di desa dengan yang tinggal di kota, sama tidak? Lebih banyak mana? Kota. Di sana lebih kompleks, di sana lebih macam-macam sarana, jadi banyak kebutuhan yang diperlukan. Ya, kalau di desa itu lebih fleksibel. Ya. Kemudian, nah, 4, kemajuan iptek. Nah, kemajuan iptek. Di kota, di desa itu ipteknya maju mana? Maju kota. Berarti kebutuhannya juga banyakan di kota ya. Di sana ada kereta api, ada bis kota. Kalau di desa ada nggak? Nggak ada, makanya berbeda. Kelima, tingkat pendapatannya. Tingkat pendapatannya
pengeluarannya semakin banyak. Kemudian perbedaan selera. Selera itu menyangkut hobi. Orang yang hobi mancing, orang yang hobi golf, sama tidak? Lainnya berbeda. Artinya apa? Itu selera akan mempengaruhi dari tingkat pendapatannya. Kemudian status sosial, jabatan, posisi. Presiden, apalagi di bawahnya presiden apa? Menteri, di bawah menteri, di bawah gubernur, bupati, di bawah bupati, camat, lurah rakyat biasa. Ini status sosial, sama enggak tingkat kebutuhannya? Berbeda. Ya, semakin tinggi status sosial, maka kebutuhannya semakin banyak, ya. Itu ya. Nah, itu yang saya sampaikan dari materi kelangkaan dan kebutuhan, ya. Sekarang kita berdiskusi. Silahkan ambil posisi menurut kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ya, sudah? Sudah siap semuanya? Oke, sudah siap? Anak-anak, sekarang analisislah posisi sekarang dalam pandemi COVID-19. Kira-kira peralatan atau bahan apa yang diperlukan di daerah kamu yang kira-kira sangat diperlukan, tetapi stok atau keberadaannya masih minim. Nah, coba diskusikan sekarang. Saya kasih waktu 15 menit. Diskusi ya, silakan. Nanti setelah selesai, baik. Diskusi sudah selesai ya, 15 menit. Sekarang saya minta pendapatnya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Coba ketuanya. Kelompok 1, silakan Munira. Apa yang menjadi analisisnya? Kelangkaan dan kebutuhan yang kurang di daerah kami adalah masker kain, fungsinya untuk menghindari penularan virus melalui percikan droplet saat batuk, bersin, dan berbicara dari seseorang yang terinfeksi dengan atau tanpa gejala. Ya, kelompok 1, kelompoknya Munira, ternyata kebutuhan dan kelangkaan yang di daerahnya itu ternyata mengenai masker kain, ya. Jumlahnya sangat sedikit, Munira, ya. Oh ya, itu. Coba saya minta pendapatnya dari kelompok 2. Kelompok 2. Coba kelompok 2. Dini, silakan Dini. Apa yang menjadi hasil analisis dari diskusinya kelompok 2? Benda kedua yang wajib dibawa saat yang normal adalah hand sanitizer yang berfungsi sebagai pengganti air dan sabun antiseptik. Hand sanitizer bisa menjadi cara untuk membersihkan tangan dari virus maupun kuman, terutama setelah memegang benda. Iya. Oh, ini berbeda ya dengan kelompok 1. Kelompoknya 2, kelompoknya Dini, ternyata yang menjadi kebutuhan dan kelangkaan di daerahnya itu mengenai hand sanitizer atau sabun, ya, cuci ya khusus untuk pandemi corona ini, ya. Berbeda ya. Nah, ternyata di daerahnya masing-masing sudah berbeda. Sekarang saya minta satu lagi contoh analisis dari kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 3. Mana kelompok 3? Oh, Indonesia, apa hasil kelompoknya? Indonesia. Ini juga semakin tidak kalah penting untuk dibawa saat menjalani aktivitas di masa new normal, terutama untuk membersihkan tangan dan benda yang sering dipegang, mulai dari gagang pintu, mouse, dan mainboard, laptop, kursi, serta meja yang akan dipakai. Oh iya, nah ini berbeda lagi ya, terima kasih. Ini sudah beragam. Tadi kelompok 1 mengenai masker kain, kelompok 2 mengenai hand sanitizer, ternyata kelompok 3 itu mengenai tisu ya, atau tisu atau pembersih pengering. Nah, ini sudah mewakili dari keadaan sekarang dalam masa COVID-19 ya, karena ketiga bahan ini sangat diperlukan, yaitu masker, hand sanitizer, dan tisu. Nah, itu ya, terima kasih. Diskusinya sangat baik sekali ya. Sekarang kita akan menyimpulkan yang menjadi pertemuan materi pagi hari ini.
Saya minta dua perwakilan untuk menyimpulkan siapa yang berani. Saya, Pak. Hilda, ya silahkan mengenai tadi materi yang disimpulkan. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menurut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Bagus sekali. Kesimpulan kebutuhan yang disampaikan Hilda ya. Nah, sekarang yang belum kesimpulan mengenai kelangkaan, siapa yang berani untuk menyimpulkan ya? Siapa? Silakan, siapa? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan terbatas. Wah, ya betul ya. Temanmu dua-duanya sudah memberikan kesimpulan tadi. Yang pertama Hilda mengenai kebutuhan. Yang kemudian yang kedua yang disampaikan Sapana mengenai kelangkaan, ya jawabannya betul semua, sangat tepat dan sangat mewakili. Tapi di sini Bapak akan menyempurnakan kesimpulan yang disampaikan kedua teman tadi, bahwasanya kebutuhan adalah betul keinginan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik itu barang dan jasa untuk menjaga kelangsungan hidupnya biar tidak terganggu. Kedua, kelangkaan betul yang disampaikan Sapana, suatu kondisi di mana, keadaan di mana jumlah kebutuhan manusia itu sangat banyak, tidak terbatas, dihadapkan dengan keterbatasan sarana pemuas kebutuhan yang jumlahnya sedikit terbatas, sehingga itulah menimbulkan kelangkaan. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Kita harus betul-betul bertindak secara ekonomi dengan benar. Kita memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting, yang tepat, sehingga nanti kita bisa meminimalisir adanya kebutuhan yang banyak dan yang menimbulkan kelangkaan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham materinya? Paham. Bagaimana pembelajaran pagi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Baiklah anak, saya kira cukup. Untuk pekerjaan di rumah, tugas di rumah, tolong kerjakan buku paket kalian halaman 188 sampai 190 uji kompetensi mengenai pengerjaan pilihan ganda dan urean. Minggu depan dikumpulkan, jangan lupa. Kemudian minggu depan jangan lupa belajar dulu materi yang saya sampaikan nanti mengenai prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Jangan lupa belajar sebelumnya biar nanti pertemuan berikutnya kita siap. Sekali lagi Bapak ingatkan, jaga kesehatan, sering bawa masker, jaga jarak, kurangi kerumunan karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Itu ya. Ingat ya, perhatikan, didengarkan? Dengar ya, terima kasih. Itu aja yang Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Kita bisa berjalan materi yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita sendiri ya, untuk kita sendiri dan orang lain, dan nantinya akan bermanfaat untuk masa depan kita. Silahkan ketua kelasnya Suci memimpin doa penutup. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas doanya yang dipanjatkan ketua kelas. Saya kira cukup. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.